Setiap bulan September, Indonesia memperingati peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30S PKI. Peristiwa itu merupakan hal yang penting karena tepat 55 tahun yang lalu, PKI dikatakan hampir saja meraih kekuasaan pemerintahan Indonesia. Letnan Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari Grup Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia Jakarta telah terjadi gerakan. Ini bukan pertama kali PKI berusaha meraih kekuasaan atau mengalami konflik dengan pemerintahan. Lalu mengapa dengan segala peristiwa ini, PKI masih sempat menjadi partai yang berpengaruh di Indonesia sebelum akhirnya dibubarkan secara permanen pada tahun 1965? Meskipun mencapai kejayaannya pada tahun 1950-an, benih dari gerakan komunisme sudah ada ketika Indonesia masih berbentuk Hindia Belanda, yakni pada awal tahun 1900-an. Penjajahan Belanda baru saja mencapai puncaknya setelah menaklukkan berbagai wilayah di Nusantara dan menghubungkan satu daerah dengan daerah lain melalui infrastruktur transportasi. Belanda kemudian membuka Hindia Belanda bagi investasi asing serta memperlonggar regulasi perdagangan internasional yang menjadikannya sebagai pusat eksportir komoditas penting seperti gula, kopi, rempah-rempah, serta karet. Perekonomian pun meningkat pesat. Sayangnya, Belanda mengabaikan satu masalah genting, yakni hukum rasial yang mengklasifikasikan kelompok etnis tertentu dalam sebuah hierarki. Alih-alih mensejahterakan, pertumbuhan ekonomi ini justru mempertajam kesenjangan dan menimbulkan lingkaran rasa dengki antar etnis pribumi, Indo-Eropa, dan Tionghoa. Ditambah dengan banyaknya pendatang Belanda yang mendapat hak-hak istimewa, rasa dendam dan iri dari berbagai kelompok mulai diterjemahkan menjadi organisasi-organisasi yang mengedepankan kepentingan kelompok tertentu. Syarikat Islam adalah salah satu contoh tersebut. Dibentuk dengan tujuan khusus untuk membantu pedagang pribumi bersaing melawan pedagang Tionghoa. Anggota organisasi yang dikepalai oleh Cokro Aminoto ini pun membengkak hingga mengkhawatirkan pemerintahan Belanda akan sebuah pemberontakan. Dari situasi inilah bibit-bibit pergerakan komunisme muncul. Pada tahun 1914, seorang warga negara Belanda bernama Henk Stieglitz mendirikan organisasi bernama Perserikatan Sosial Demokrat Hindia atau ISDV di Surabaya. Organisasi ini berhaluan sosialisme revolusioner yang lebih mempersalahkan penindasan oleh kelas pemilik modal kepada pekerja ketimbang dominasi suatu etnis terhadap etnis lain. Dengan demikian, keanggotaan bagi organisasi ini cenderung jauh lebih inklusif tanpa memperdulikan latar belakang agama maupun suku. Hanya saja, keanggotaan di ISDV masih tergolong sangat sedikit dan didominasi oleh orang-orang Belanda. Lantas, bagaimanakah organisasi sekecil ini dapat berkembang begitu pesat di kemudian hari?